Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menyiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam persekutuan doa pagi online. Saya percaya dan berharap bahwa kita semua ada dalam keadaan yang baik pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati dan hidup kita, lalu kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam doa. Mari kita mulai. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami telah melalui istirahat malam yang panjang, dan Tuhan telah membangunkan kami dengan anugerah hari yang baru. Kami siap menjalaninya di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan, terlebih didasarkan pada firman-Mu. Pagi ini kami menyiapkan hidup kami untuk disapa oleh kebenaran firman. Tuhan berkati dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak hanya mengerti, tapi juga kami mampu untuk menghayati dan mewujud nyatakannya dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 19. Saya bacakan ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dari Keluaran pasal 19. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang kekudusan, maka ini menjadi bagian yang terus-menerus akan kita gumuli sepanjang perjalanan hidup kita. Mungkin saudara-saudara akan merasa bosan bicara tentang hidup kudus. Atau mungkin kita juga bisa merasa ditegur. Atau bahkan kita merasa ditantang untuk mengupayakan itu. Tapi saudara, ini perlu terus-menerus kita renungkan. Sebab bagaimanapun saudara-saudara dan saya harus terus mengupayakan hidup yang kudus itu. Sebagaimana firman mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Nah, karena itu dalam teks kita dan renungan kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan tentang bagaimana proses yang dialami oleh Musa untuk bagaimana menata dan mengatur bangsa ini sesuai dengan jalan kehendak Allah. Naiknya Musa ke atas Gunung Sinai adalah sebuah proses di mana ia berhadapan dengan Allah untuk menerima 10 hukum. Dan karena itu pada bagian-bagian awal sebelum pemberian hukum itu, kita membicarakan atau kita merenungkan ayat 3 sampai ayat yang ke-6 yang juga menolong kita untuk tetap ada dalam pemahaman dan upaya untuk terus mengusahakan hidup yang kudus, bukan saja bagi bangsa Israel Alkitab, tapi juga dalam perjalanan hidup kita pada waktu-waktu ini. Nah, karena itu saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari atau yang patut kita renungkan dari teks yang baru saja kita baca. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan bahwa Allah mengingatkan Musa supaya ia mengingatkan kepada bangsa Israel untuk semua yang telah Allah kerjakan bagi mereka. Jadi Allah mau menyatakan kepada bangsa itu bahwa Allah telah mendukung mereka, Allah telah mengasihi mereka, Allah telah mengusahakan segala sesuatu bagi mereka. Jadi dengan kata lain bahwa tuntutan untuk hidup kudus itu bukan sebuah tuntutan yang kosong. Itu semua dibuktikan pertama-tama karena Allah yang telah mengusahakan segala sesuatu bagi bangsa itu. Jadi ketika bangsa Israel, bahkan ketika hidup kita sekarang diminta untuk hidup dalam kekudusan, itu semata-mata karena Allah telah melakukan hal-hal yang luar biasa
dalam hidup kita. Jadi kalau boleh saya katakan, upaya untuk hidup kudus itu adalah sebuah upaya kita untuk membalas, berterima kasih, mensyukuri semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, ada pada ayat yang kelima. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Jadi setelah Allah menyatakan semua yang telah Dia kerjakan, maka Ia juga menghendaki supaya umat Israel, bahkan juga kita yang hidup pada abad ini, sungguh-sungguh menjadi kesayangannya. Dan untuk sampai pada tahap itu, syaratnya adalah saudara dan saya, sebagaimana orang-orang Israel, harus hidup dalam keberpegangan pada firman Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan menjadi syarat mutlak kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ibaratnya, ketika anak-anak hidup dalam keteraturan yang baik sebagaimana yang diatur oleh para orang tua, maka anak-anak itu tentu akan menjadi anak-anak kesayangan orang tuanya. Demikian juga dengan kita. Ketika saudara dan saya hidup dalam ketaatan firman, berpegang teguh pada firman, di tengah-tengah situasi hidup yang mungkin saja membuat kita bergumul, kita akan tetap menjadi kesayangan Tuhan dan Dia akan terus hadir untuk menolong dan memampukan kita. Nah, saudara, 2 poin yang pertama tentang perbuatan-perbuatan Allah yang telah Dia lakukan dalam mengasihi kita, dan Ia menghendaki supaya kita berpegang teguh pada firman-Nya, membawa kita pada pokok yang ketiga, yaitu tentang bagaimana kita hidup sebagai orang yang kudus. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi artinya setelah semua itu kita kerjakan, hidup dalam ketaatan firman, berpegang teguh pada firman, pada akhirnya akan menolong kita menjadi orang-orang yang berjuang dan mempertahankan hidup dalam kekudusan. Saudara-saudaraku, kata kudus dari kata Ibrani kados. Dalam teks kita dia menggunakan kata kadoes, bentukan dari kata dasar kados, artinya disendirikan atau dipisahkan. Dipisahkan bukan berarti terpisah dari dunia, tapi dipisahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah siapkan. Dikuduskan berarti kita dipisahkan supaya kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, sebagaimana yang Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan. Jadi bukan untuk menjadi eksklusif atau menjauh dari dunia, bukan. Supaya kita bisa menghadirkan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah dunia yang Tuhan hadirkan bagi kita. Dan untuk dapat melakukan itu, untuk mampu hidup dalam kekudusan, maka saudara kembali lagi harus berpegang pada kebenaran firman. Tanpa itu kita tidak bisa. Sebab dunia menawarkan terlalu banyak hal bagi kita. Dia menggoda kita dengan begitu kuat. Tapi ketika orang setia pada kebenaran firman, mereka akan tahu persis apa yang Tuhan kehendaki. Di tempat kerja, di tempat berusaha, dalam lingkungan pergaulan, di media sosial, di mana-mana kehendak untuk menyatakan kesetiaan pada Tuhan lewat berpegang pada firman-Nya dibutuhkan. Sebab ada banyak tantangan di situ, ada banyak godaan di situ. Dan hanya orang-orang yang setia dan berpegang pada firman Tuhan yang mampu hidup dalam kekudusan. Nah, saudara, semua itu kita lakukan semata-mata karena alasan pertama yang tadi saya sampaikan. Karena Tuhan telah begitu baik bagi kita. Karena Tuhan telah melakukan semua yang terbaik sebagaimana Ia lakukan kepada Israel, tapi juga Ia lakukan dalam kehidupan kita. Maka setia pada firman, berpegang pada firman, dan hidup dalam kekudusan adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, sebagaimana pemazmur katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka hanya mereka yang setia pada kebenaran firman akan tahu persis jalan terang mana yang Tuhan telah tentukan untuk kita jalani. Karena itu mari pada pagi hari ini dengan kebenaran firman yang telah kita terima, kita mau ambil firman ini. Kita mau terapkan dalam hidup kita.
Supaya ketika kita terapkan firman itu dalam hidup kita, kita setia pada Tuhan, kita setia pada kebenaran firman, kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mengupayakan hidup dalam kekudusan, bagaimanapun hidup yang sementara kita hadapi saat ini. Maka dengan cara itu juga saudara dan saya bisa berdampak bagi kehidupan orang lain. Saudara-saudara, berjuang dalam kekudusan memang tidak mudah. Untuk mempertahankan hidup dalam kekudusan tidak gampang. Ada banyak hal yang boleh saja kita pertaruhkan. Tapi akibatnya tidak main-main. Ketika kita mempertahankan hidup dalam kekudusan, Tuhan memegang kita dengan erat. Tuhan menjaga kita dengan baik. Dan tentu kita menyadari bahwa hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan adalah bagian terindah yang selalu menjadi pengharapan iman kita. Selamat berjuang di tengah pekerjaan, tengah pergumulan dan tantangan, di tengah usaha, relasi kekerabatan, dan semua hal yang dapat saja membawa kita jauh dari hidup yang kudus. Tetapi biarlah dalam keberpegangan kita pada firman Tuhan, kita berjalan pada jalan yang Tuhan tetapkan, dan kekudusan menjadi bagian yang terus kita upayakan. Dalam tuntunan Roh Kudus, kita mampu melakukan itu semua. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya kami boleh terus berjuang dalam kekudusan dan ketaatan akan firman Tuhan semata-mata karena kami mencintai Tuhan, sebab apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami begitu luar biasa. Tolonglah kami supaya di tengah-tengah berbagai pilihan dunia, kami tetap memilih Tuhan dan bukan yang lain. Kami memilih taat pada kebenaran firman. Agar dengan cara itu, bangunan hidup dalam kekudusan dapat kami upayakan dengan baik. Pagi ini kami berdoa Tuhan mengingat saudara kami yang bergumul dan berjuang dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Mereka yang sakit, mereka yang dalam proses pemulihan, mereka yang masih terus berjuang dengan pekerjaan dan usaha. Bagi para pemilik usaha, bagi para karyawan, mereka yang masih berjuang di tempat-tempat yang tidak mudah untuk mengais kehidupan. Doa kami menyertai mereka. Biarlah kasih sayang Tuhan terus nyata, dan biarlah Tuhan juga pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk membawa kebaikan bagi mereka dalam apa yang dapat kami lakukan. Kami juga berdoa menyerahkan situasi dan kondisi yang tidak mudah. Tuhan berkati para medis, Tuhan berkati semua pihak yang berupaya untuk bersama-sama menangani situasi pandemik. Kami berdoa juga Tuhan memberkati pemerintah dan kuatkan mereka dalam hikmat-Mu, supaya mereka dapat menata bangsa ini dengan baik, tapi juga Tuhan tolong kami sebagai warga bangsa, supaya kami taat dengan aturan-aturan yang ada. Kami tidak meremehkan situasi ini, tapi dengan serius dan penuh tanggung jawab bersama-sama pemerintah, kami mengupayakan kebaikan untuk keluar dari situasi yang tidak mudah. Bahkan pada akhirnya ketika kami harus hidup dan terus berjuang, Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan kami. Hari ini firman Tuhan menyatakan kepada kami bagaimana kami harus setia di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, setia pada firman Tuhan dan mengusahakan hidup dalam kekudusan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami agar kami boleh tetap hidup dalam jalan yang Tuhan tentukan. Berbicaralah kepada kami dalam setiap situasi dan kondisi, supaya kami tetap sadar akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan topanglah kami untuk menerima kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu memenuhi perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat, tetap berdoa, dan terus beriman kepada Tuhan.